Motivasi adalah sebagai suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku secara teratur dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pendekatan tradisional menitik beratkan pada pengawasan dan pengarahan. Dengan demikian, karyawan akan termotivasi untuk produksi secara maksimal karena mengingat upah yang banyak. Pendekatan hubungan manusiawi, yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dengan membuat mereka nyaman sehingga meningkatkan kualitas kerjanya. Dan yang ketiga ialah pendekatan sumber daya manusia, memberikan motivasi yang beraneka ragam, bukan hanya memotivasi karena uang ataupun keinginan, bukan kepuasan, tetapi kebutuhan untuk mempunyai arti dalam bekerja. Motivasi positif. Manajer memotivasi kepada karyawan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi. Dengan motivasi positif ini akan membuat semangat kerja bawahan akan meningkat. Motivasi negatif atau insentif negatif. Manajer memberikan motivasi kepada karyawan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang bekerjanya kurang baik. Dengan demikian, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena taatnya dengan hukuman. Menurut Sudirman 2005, motivasi dibedakan menjadi dua, yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Lebih kurangnya silakan lihat di makalah yang telah kami share. 1. Teori hierarki kebutuhan menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan atau need yang munculnya sangat tergantung pada kepentingan yang berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan. Selanjutnya ialah teori isi, membantu manajer untuk memahami kebutuhan manusia dan bagaimana individu dengan berbagai kebutuhan merespons situasi kerja yang berbeda. Kebutuhan adalah suatu yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup. Definisi lain adalah motivasi adalah keinginan fisik maupun psikologis yang belum terpenuhi. Teori proses menawarkan pemahaman tentang bagaimana orang-orang membuat pilihan tentang apakah dan akan bekerja keras atau tidak berdasarkan pilihan individu mereka, reward yang tersedia atau outcome kerja yang mereka hasilkan. Terakhir ialah teori penguatan kembali, memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh konsekuensi yang diberikan oleh lingkungannya. Teori ini berdasarkan pada Thorndike's Law of the Effect, yakni bahwa perilaku yang menghasilkan outcome yang menyenangkan akan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang menghasilkan outcome yang tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulangi. Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti puji-pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. Si tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta penunjang gairah kerja kelancaran atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaan. Menurut Wibson dalam Wartinto 2008, kinerja individual dipengaruhi oleh faktor motivasi, kemampuan, dan lingkungan kerja. Faktor motivasi mempunyai hubungan kerja dengan kinerja individu karyawan, sedangkan faktor kemampuan individu dan kinerja karyawan memiliki hubungan tidak langsung dengan kinerja. Oleh karena itu, kedudukan dan hubungan tersebut maka sangatlah strategis jika pengembangan kinerja individu karyawan dimulai dalam peningkatan kinerja motivasi. Karyawan dan perusahaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karyawan memiliki peran utama dalam menjalankan roda kehidupan. Apabila karyawan memiliki produktivitas yang tinggi, maka laju roda pun akan lebih kencang.